Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita masih dapat bertatap muka kembali dalam pembelajaran online ini. Sebelumnya Ustadz mohon maaf karena keterlambatan dari merilis video untuk kelas 9 ini. Karena ada satu dan lain hal yang memang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum merilis video kita ini. Anak-anakku yang berbahagia, ada beberapa aturan yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama adalah menyaksikan video ini sampai selesai. Dari awal sampai selesai dan jangan di-skip. Ya, jangan di-skip karena di dalam penjelasan ini ada tugas-tugas yang nanti akan disampaikan dan akan diberikan yang untuk kalian kerjakan. Sehingga kalau di skip-skip nanti dikhawatirkan kalian terlewat dari mendengarkan tugas tersebut sehingga tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik. Jadinya asal. Yang kedua adalah tugas di buku itu tidak boleh ditulis duluan. Ya, tugas di buku tidak boleh ditulis duluan, namun menunggu arahan dari guru untuk dikerjakan. Setelah ada arahan dan perintah dari guru, barulah latihan yang ada di buku itu bisa untuk dikerjakan. Baik, kita akan masuk pada pelajaran kita, ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita mulai, kita awal dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hari ini kita akan masuk dalam pelajaran IPS bab yang pertama, yaitu potensi dan upaya Indonesia menjadi negara maju. Jadi, usaha-usaha yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Kenapa? Karena sekarang negara kita masih dalam tahap negara berkembang. Jadi, menuju ke arah negara maju. Apa saja potensi-potensi yang dimiliki, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh negara Indonesia sehingga dapat menjadi negara yang maju. Sebelumnya kita perhatikan dulu gambar ini. Indonesia itu di mana? Nah, kalau kalian melihat gambar ini, refleksikan kembali ke kelas 1, ke kelas 7, ke kelas 8, bahwa kita telah mempelajari gambar ini dengan seksama. Jadi kalau masih ada yang bingung, ini apa Ustadz? Nah, berarti ada yang perlu dipertanyakan selama kelas 1 dan kelas 2. Kelas 7 dan kelas 8 belajar ini ulang-ulang, masa masih belum paham-paham juga. Tapi Ustadz akan menjelaskan secara singkat saja, tidak diperdalam. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa posisi negara Indonesia ini terletak di dalam letak astronomisnya. Berdasarkan letak astronomisnya, negara Indonesia ini terletak dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nih, perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Di sini adalah ujung dari Indonesia itu Sabang, daerah Sabang. Di Sumatera Barat sana. Nah, ini Sabang. Ujung yang satu di Sabang di 95 derajat dan yang satu ada di Papua, yaitu 141 derajat bujur timur. Nah, selain itu juga terletak di garis lintang 6 derajat lintang utara yang tertinggi di sini ya. Ini 6 derajat lintang utara sampai ke 11 derajat lintang selatan. Ini di perairan, masih dalam batas perairan laut Indonesia, terjauhnya nih. 11 derajat lintang utara. Nah, Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu. 3 wilayah waktu. Yang paling cepat terima matahari itu adalah
Papua, daerah paling timur, Papua, Maluku, dan sebagian wilayah Sulawesi. Nah ini paling cepat menerima matahari sehingga lebih cepat jamnya daripada yang di barat. Kita kenal dengan sebutan WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, kelompok waktu yang kedua adalah waktu Indonesia Tengah. Itu adalah Sulawesi secara keseluruhan, kemudian Pulau Bali, Sumbawa, dan Nusa Tenggara Barat. Di sini juga ada Kalimantan bagian timur. Itu termasuk ke dalam wilayah waktu Indonesia Tengah, yang jaraknya lebih lambat 1 jam daripada Papua. Sehingga kalau di Papua sudah jam 9 pagi, maka di Indonesia Tengah ini masih jam 8. Di Papua jam 9 pagi, maka di tengah jam 8. Semakin ke barat, maka jamnya jadi berubah. Waktu Indonesia bagian barat. Yaitu sekisaran dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masuk daerah Surabaya sampai ke Jakarta, dan seluruh pulau Sumatera, semua itu berada dalam wilayah waktu Indonesia Barat. Dan jarak waktunya berbeda, lebih lambat 1 jam daripada Indonesia Tengah. Jadi ketika di barat ini jam 7 pagi, maka yang di tengah sudah jam 8, di Papua sudah jam 9. Sehingga jarak waktu antara Papua dengan Jakarta itu ada menjadi 2 jam. Baik anak-anak yang berbahagia, setelah kita memahami gambar ini, bahwa inilah letak astronomis negara Indonesia. Ya, letak astronomis negara Indonesia. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Hah? Siapa yang masih ingat? Nah, mudah-mudahan semuanya masih ingat ya. Bahwa letak astronomis adalah letak suatu daerah, suatu wilayah, atau suatu negara berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Itu disebut letak astronomis. Tambah lagi pertanyaan, apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis yang melintang melingkari bumi. Ini yang mendatar ini garis hayal pada peta yang melintang dan melingkari bumi, ini disebut garis lintang. Yang ini nih, lihat kursornya. Ini disebut garis lintang. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara di atas dengan kutub selatan di bawah. Ini nih, garis-garis lurus yang berdiri ini disebut dengan garis bujur. Jadi garis bujur adalah garis hayal pada peta yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau pada kenyataannya kalian cari garis ini di dalam kehidupan, tidak ada, tidak ketemu. Kenapa? Karena garis ini hanya garis hayalan yang ada di dalam peta saja. Jadi kalau cari di Sonek, garis lintang di mana, tidak akan ketemu. Kalau cari di GAK, mana garis bujurnya, nggak bakal ketemu. Karena ini hanya ada di dalam peta. Baik, untuk selanjutnya, keuntungan letak astronomis, geografis, dan geologis wilayah Indonesia. Oh ya, tadi secara geografis belum kita jelaskan bahwa secara geografis ini Indonesia terletak di antara 2 benua. Ya. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia di atas dan benua Australia di bawah. Dan diapit juga oleh 2 samudra. Di sini ada yang namanya Samudra Pasifik, dan di sini namanya Samudra Hindia. Jadi secara geografis diapit oleh 2 benua, benua Asia di atas dan benua Australia di bawah. Diapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia di sini di bawah dan Samudra Pasifik di atas. Itu letak geografis negara Indonesia. Baik, apa keuntungannya? Keuntungan dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis wilayah Indonesia. Nah, 1, berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia beriklim tropis. Apa itu iklim tropis? Iklim tropis itu memiliki curah hujan cukup tinggi. Panasnya tidak terlalu panas, dinginnya tidak terlalu dingin. Jadi cukup baik. Cukup baik.
untuk kehidupan satwa, kehidupan nabati, dan kehidupan manusianya. Tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Itulah iklim tropis. Apa keuntungan daripada curah hujan yang cukup tinggi? Apa keuntungannya? Nah, kalau curah hujan cukup tinggi, ini memberikan peluang kepada Indonesia dalam bidang perkebunan dan pertanian. Karena banyaknya air, melimpahnya air, sangat membantu untuk menyuburkan tanah dan bertanam. Jadi itulah keuntungan daripada curah hujan yang cukup tinggi. Kalau daerah yang curah hujannya rendah, itu susah dia mau bertanam. Karena dia harus tunggu-tunggu hujan lama baru datang hujannya. Sedangkan Indonesia tidak bisa ditebak. Musim panasnya ada hujan, musim hujannya turun hujan juga. Makanya sangat baik negara Indonesia dijadikan tempat untuk bertani dan bertanam. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia ini punya keuntungan berdasarkan letak geografisnya. Karena tadi yang pertama terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan diapit oleh dua samudra, Hindia dan Pasifik. Nah, karena berada di tengah-tengah dua laut yang besar dan dua benua, maka Indonesia berada di tengah jalur perdagangan internasional. Yang dari benua Amerika mau ke Afrika melewati Indonesia. Yang dari benua Eropa mau turun ke Afrika melewati Indonesia. Yang dari Eropa mau turun ke Australia juga melewati Indonesia. Begitupun sebaliknya. Maka karena berada di jalur perdagangan internasional, maka Indonesia memiliki posisi yang cukup strategis sekali. Nah, karena strategis itulah makanya ini menjadi peluang daripada Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Yang kedua, berdasarkan letak geografisnya, keuntungan Indonesia adalah memiliki jumlah pulau dan penduduk yang banyak. Bayangkan, lebih dari 3.000 pulau Indonesia. Nah, penduduknya sekarang sudah mencapai lebih dari 200 juta, mau jalan-jalan 300 ini. Mau jalan-jalan 300 juta. Apa keuntungan daripada jumlah penduduk yang banyak? Nah, jumlah penduduk yang banyak ini memberikan keuntungan bagi ketersediaan tenaga kerja. Jadi seharusnya negara Indonesia ini sudah punya tenaga kerja yang cukup, tidak perlu lagi mendatangkan tenaga kerja dari luar. Karena jumlah penduduknya banyak sekali, ya. Itulah keuntungan daripada jumlah penduduk yang banyak, bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh negara Indonesia. Yang berikutnya, keuntungan daripada letak geografi Indonesia adalah adanya keanekaragaman budaya, adat, dan istiadat. Nah, adanya keanekaragaman budaya ini yang kemudian menarik minat daripada orang luar untuk datang ke Indonesia. Lihat bagaimana keanekaragaman budayanya. Orang Batak dengan orang Papua beda. Orang Batak dengan orang Kalimantan beda. Orang Bali dengan orang Papua beda. Budayanya beda, adatnya beda, istiadatnya beda. Ini kemudian menarik minat daripada orang wisatawan untuk datang masuk ke Indonesia. Mereka mau melihat kekayaan, keanekaragaman budaya, adat, dan istiadat. Juga keindahan daripada tempat-tempat wisata yang dimiliki oleh negara Indonesia. Termasuk Raja Ampat, tempat kita tinggal. Raja Ampat ini termasuk yang diincar juga, mau dilihat-lihat sama wisatawan asing. Kemudian berdasarkan letak geologisnya, Indonesia menjadi tempat pertemuan 3 lempeng dunia. 3 lempeng dunia. Ya. 3 lempeng dunia itu bertemu di Indonesia. Kita lihat gambar berikut ini. Nah, kalian bisa melihat di gambar ini ada garis-garis merah. Nah, garis merah ini adalah garis lempeng dunia. Lempeng apa? Lempeng kerak bumi berada di bawah lapisan tanah yang kita injak ini. Itu ada namanya lempeng-lempeng. Lempeng bebatuan di bawah lapisan kulit bumi. Nah, Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng dunia. Lempeng Indo-Australia yang dari bawah ini namanya lempeng Indo-Australia. Yang di atas ini, keliling ini namanya
lempeng Pasifik. Nah, sedangkan yang dari atas merah ini namanya lempeng Eurasia. Nah, pertemuan tiga lempeng ini yang kemudian menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya dengan gunung berapi, banyak gunung berapi di Indonesia. Menakutkan ya. Ya, di antara keuntungannya adalah banyak gunung berapi, dan yang termasuk kekurangannya banyak gunung berapi juga. Jadi gunung berapi itu bisa menjadi keuntungan, bisa juga menjadi kekurangan. Kenapa bisa menjadi keuntungannya? Karena kalau banyak gunung merapinya, maka gunung Merapi itu akan mengeluarkan bebatuan, bahan-bahan mineral, dan juga tanah yang subur sekali. Gunung Merapi itu tanahnya subur sekali, paling subur. Nah, makanya merupakan keuntungan bagi negara Indonesia. Jeleknya nanti ketika dia meletus, lari semua orang, takut juga dengan Gunung Merapi. Nah, seperti itu. Yang kedua, kekurangan daripada lempeng Pasifik ini adalah sering terjadi gempa. Makanya kalau kalian dengar-dengar dikit-dikit ada gempa, dikit-dikit ada gempa, ya itu wajar. Karena Indonesia merupakan tempat pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, lalu tugas. Tugas 1. Masih ada tugas lagi habis ini. Tugasnya adalah, setelah mendengarkan keuntungan dari letak astronomis, geografis, dan geologis, maka tugasnya adalah jelaskan kembali secara singkat apa keuntungan dari A. Daerah tropis, tadi Ustadz sudah jelaskan. B. Jumlah penduduk yang banyak. Apa keuntungan daripada daerah tropis, dan apa keuntungan dari jumlah penduduk yang banyak. Buat dalam bentuk video. Jadi kalian menjelaskan sambil di video sama mama, atau sama bapak, atau sama kakak, atau sama nenek, atau sama kakek, atau sama adik. Siapa saja boleh memvideokan. Tapi durasinya cukup 2 menit sampai 5 menit. Tidak boleh lebih dari 5 menit penjelasannya. Nah, itu tugas yang pertama. Nanti dikerjakan ya. Nah, berikutnya langkah yang harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nah, potensi Indonesia kan banyak itu. Maka apa yang harus dilakukan untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada? Yang pertama adalah meningkatkan konektivitas nasional. Jadi hubungan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain itu harus ditingkatkan konektivitasnya. Hubungan yang paling penting sekarang adalah internetnya. Jadi setiap daerah sudah harus ada internet. Dan alhamdulillah kita di Raja Ampat juga sudah punya internet. Sehingga konektivitas kita menjadi baik. Hubungan kita menjadi semakin baik. Sekalipun kita di rumah belajarnya, tetap kita masih bisa melaksanakan pembelajaran. Kenapa? Karena ada koneksi. Karena ada koneksivitas. Coba kalau konektivitas ini diputus. Kalau koneksivitas diputus, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa belajar, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nah, kembali ke zaman dulu gitu loh. Yang kedua adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan dan menggunakan teknologi. Jadi perlu menggunakan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Coba bayangkan, ada orang mau menggali emas ceritanya. Dia pakai cangkul. Biar puluhan tahun juga nggak bakal ketemu kan? Dia cangkul, ketemu batu, pindah lagi. Cangkul, ketemu batu, pindah lagi. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan teknologi. Tidak akan ketemu. Jadi dia harus memanfaatkan sumber daya alam itu dengan menggunakan teknologi. Indonesia punya sumber daya alam yang banyak. Ada minyak bumi, nikel, batu bara, tembaga, emas, timah. Lengkap ada di Indonesia nih. Gas bumi, lengkap. Nah, tinggal bagaimana memanfaatkannya menggunakan teknologi. Makanya teknologi sekarang lagi dikembangkan untuk bisa memanfaatkan seluruh sumber daya alam itu dengan sebaik-baiknya. Coba bayangkan kalau ada yang mau cari minyak bumi baru dia gali sumur sampai dalam. Susah, nggak bakal ketemu. Capek dia.
dapat belum tentu. Nah, jadi hendaknya menggunakan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam. Nah, jadi meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menggunakan teknologi untuk mengolah. Kalau tadi itu memanfaatkan sumber daya alam, sekarang ini mengolah sumber daya alamnya. Contoh, ada minyak kelapa, ya kan? Ada minyak kelapa sawit, tuh kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit yang begitu luasnya. Coba kalau dia mau dia tidak menggunakan teknologi, dia masak sendiri, dia rebus dulu, dia peras lagi, lama dan dapatnya tidak banyak. Tetapi kalau dia menggunakan teknologi, cepat. Untuk mendapatkan gula, dia harus menggunakan tebunya dulu, tebunya diperes sampai halus, kemudian difermentasi lagi, kemudian dihancurkan lagi. Ya lama. Kalau tidak menggunakan teknologi, ya lama kita bisa makan gula itu, ya. Jadi memang ilmu pengetahuan dan teknologi itu penting. Jadi kalian anak-anakku, ya belajarlah baik-baik untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan belajar baik-baik supaya bisa paham dan tidak gagal, tidak gaptek terhadap teknologi. Yang keempat, menyiapkan infrastruktur pembangunan seperti pelabuhan dan bandara. Ya, jadi pelabuhan dan bandara ini penting anak-anak. Jadi kalau ada yang belum punya bandaranya, itu harus segera dibangun bandaranya sama pemerintah. Supaya apa? Sebagai sarana penghubung antara satu pulau dengan pulau yang lain. Nanti kalau tidak ada pelabuhannya, kapalnya mau masuk bagaimana? Akhirnya tidak ada kapal yang masuk, toh gara-gara tidak ada pelabuhannya. Jadi itu harus disiapkan infrastruktur pembangunan seperti pelabuhan dan bandara. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola sarana dan prasarana perhubungan. Jadi bukan cuma infrastrukturnya saja yang dikembangkan, manusianya juga. Bukan cuma teknologinya saja yang dikembangkan, manusianya juga. Nah, kalau manusianya itu tidak dikembangkan, siapa yang mau pakai teknologi? Tidak ada. Tidak ada yang mau pakai teknologi. Kenapa? Karena tidak paham. Nah, coba kalau kamu disuruh, sekarang Najwa harus menggerakkan mesin yang ada di mesin industri yang ada di perusahaan. Ya tidak bisa, kenapa? Tidak mengerti teknologinya. Jadi harus ditingkatkan dulu sumber daya manusianya untuk bisa menggunakan teknologi. Baik, sebelum berakhir, ada tugas kedua yang harus diberikan dan ini tidak tercatat. Tugas kedua itu adalah kerjakan soal latihan yang ada di buku panduan kalian. Kerjakan soal latihan yang ada di buku panduan kalian. Setelah itu difoto dan dikirimkan bersamaan dengan video yang tadi telah ditugaskan. Demikianlah anak-anakku sekalian. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Ustadz pun mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan kali ini dan mohon maaf atas keterlambatannya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Ustaz sampaikan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.